Bab 286, satu dengan kekuatan hati jenius telah muncul. Namun, seperti yang mereka katakan, seseorang memang harus memiliki kekuatan hati yang luar biasa untuk mencapai Myriad Treasure Pavilion dalam waktu setengah hari. Bahkan jika mereka adalah 4 nenek moyang, kekuatan hati mereka ketika mereka masih muda tidak sampai ke tingkat di mana mereka bisa mencapai pavilion dalam waktu setengah hari di jalan kelahiran kembali. Menginjakkan kaki ke pavilion adalah saat ujian sebenarnya dimulai. Tingkat ilusi di dalam pavilion lebih tinggi dari semua yang pernah ada sebelumnya. Jika semua godaan, kengerian, dan ilusi hidup dan mati tidak dapat mengalahkan seseorang dengan kekuatan hati yang kuat, maka mereka akan menghadapi godaan tak terbatas di dalam pavilion. Mereka yang bisa menahan godaan metode dan senjata surgawi hanya sedikit dan jauh di antara keduanya. Lagi pula, di dunia Dao bela diri, terutama praktisi duniawi, hampir semua orang tidak memiliki teknik dan metode seni bela diri. Justru kekurangan inilah yang membuat mereka lapar akan barang-barang ini. Karena mereka mendambakannya, berapa banyak yang bisa tetap tidak bergerak seperti gunung dan menahan diri untuk tidak menjelajahinya atau tidak menyentuhnya sama sekali. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan hati yang kuat kemungkinan besar akan melewati pavilion harta karun segudang pada hari ketiga. Hari ketiga, Sun Chaser tersenyum tipis. Adik perempuan Ichewin, kamu selalu sangat optimis. Seorang praktisi biasa yang melewati pavilion pada hari ketiga. Di mata saya, itu sama sekali tidak mungkin. Hanya murid utama sekte yang dapat melewati pavilion pada hari ketiga. Saya memperkirakan bahwa kurang dari 5 dari mereka ada di setiap sekte, dan ini adalah orang-orang yang secara khusus melatih metode untuk memperkuat hati Dao seseorang. Jika mereka yang tidak pernah fokus pada seni mental, maka saya akan memperkirakan bahwa mereka tidak akan dapat melewati pavilion dalam waktu kurang dari 5 hari. Penyelenggara yang bertanggung jawab atas percobaan pertama pernah mengatakan bahwa seseorang akan lulus jika mereka menyelesaikan jalan dalam 10 hari. Menyelesaikannya dalam 8 hari adalah di atas rata-rata, sementara 5 hari berarti bahwa seseorang adalah seorang jenius dalam hal pikiran, dan berhasil keluar dari jalur kelahiran kembali dalam 3 hari adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang sulit ditemukan bahkan dalam 100 tahun, dan pasti akan mendapatkan perhatian para leluhur. Lagi pula, bahkan tidak banyak jenius utama dari 4 sekte besar yang bisa melewati jalan itu dalam 3 hari. Monster tua Sun Chaser, kamu tampaknya cukup meremehkan praktisi duniawi, meskipun kamu adalah orang yang menemukan seorang jenius dengan konstitusi Phoenix biru di dunia biasa. Nini Leon tertawa sinis. Mungkinkah kamu tidak ingin jenius lain muncul di dunia biasa? Sun Chaser tersenyum tipis, bukannya aku tidak mau, tapi aku hanya menganalisis situasi secara objektif. Dunia biasa tetaplah dunia biasa pada akhirnya. Sumber daya di luar sana kurang dari 1% dari apa yang dimiliki sekte. Tingkat di mana para jenius akan muncul di sana secara alami kurang dari 1% sekte. Berapa banyak jenius yang dibanggakan oleh 4 sekte besar kita? Dalam hal ini, Anda juga akan tahu bahwa menemukan seorang jenius di dunia biasa sama dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Pou Sanlif tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun. Teriakan kaget tiba-tiba datang dari pusat kendali. Bagaimana ini bisa? Ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin. Seseorang sudah berhasil melewati Myriad Treasures Pavilion. Bukankah ini baru setengah hari? Ini bahkan belum sehari penuh. Sungguh, jenius yang mesum. Apakah dunia duniawi benar-benar melahirkan keberadaan sesat seperti ini? Petik 2. Pasti ada yang salah dengan petunjuknya atau dengan jalan kelahiran kembali itu sendiri. Tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai pavilion harta karun Myriad hanya dalam waktu setengah hari, apalagi melewatinya. Petik 2. Memang. Berapa banyak yang bisa menahan godaan besar dari begitu banyak harta di dalam pavilion? Bagaimana mungkin praktisi biasa tidak mengindahkan mereka? Mustahil. Para leluhur tidak akan secara pribadi mengawasi seleksi pertama. Mereka yang berteriak kaget adalah para eksekutif senior yang dipilih dari 4 sekte dan ditugaskan untuk mengawasi persidangan pertama. Para leluhur semua terperangah mendengar gelombang seruan yang tidak bermartabat ini. Tatapan mereka semua melayang ke pusat kendali. Pusat kendali akan menerima pemberitahuan setiap kali seseorang membersihkan pavilion Myriad Treasures. Sosok hijau akan muncul untuk setiap orang yang telah melewatinya. Konyol, jalur kelahiran kembali adalah wilayah warisan zaman kuno, bagaimana mungkin ada kesalahan?
Tou Sanlif bergeming dan menjadi yang pertama bergegas. Ichemis juga bergegas mendekat. Ninelion menatap Sun Caser dengan senyum sombong. Monster tua Sun Caser, karena kamu begitu yakin bahwa tidak ada yang akan melewati Myriad Treasures Pavilion dalam 3 hari, maka aku percaya ini pasti kesalahan dengan jalur kelahiran kembali. Haha, Ninelion tampaknya memiliki hubungan yang lumayan dengan Sun Caser, dan tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk membuat sindiran sarkastik dengan Sun Caser. Sun Caser juga merasa sangat tertekan saat ini. Seseorang telah melewati pavilion hanya dalam setengah hari. Ini terdengar seperti omong kosong, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Namun, dia adalah monster tua dari alam asal dan secara alami tahu bahwa jalan kelahiran kembali adalah warisan dari seorang ahli kuno. Tidak mungkin ada yang salah dengan itu. Ini berarti bahwa seseorang di antara praktisi duniawi benar-benar telah melewati pavilion. Dengan kecepatan mereka dalam menyelesaikan persidangan dalam waktu kurang dari sehari, itu berarti bahwa orang ini telah melampaui banyak jenius tertinggi dalam sekte. Kekuatan hati orang ini berada pada tingkat yang menakutkan. Meskipun Sun Caser merasa wajahnya terbakar berkat ejekan Ninelion, dia tidak punya waktu untuk diganggu oleh ini sekarang. Dia mengesampingkan reservasinya juga dan pergi ke pusat kendali. Sosok hijau muncul di cermin batu halus di pusat kendali. Luar biasa, luar biasa. Ninelion bergumam pada dirinya sendiri. Banyak bakat bagus memang tersembunyi di antara para praktisi duniawi. Tampaknya ada kekurangan dengan metode yang digunakan 4 sekte kami dalam memilih murid di masa lalu. Kami terlalu bias terhadap praktisi duniawi di masa lalu. 4 sekte selalu memilih murid dari dalam sekte sebelumnya, mewariskan tradisi dari generasi ke generasi. Meskipun mereka telah mendirikan situs di dunia biasa, dengan demikian menjadikan mereka apa yang disebut situs luar sekte, tidak satu pun dari 4 sekte yang secara khusus menghargai situs luar. Mereka yang dikirim ke situs-situs ini adalah karakter yang terpinggirkan di dalam sekte, atau mereka yang tidak memiliki masa depan di dalam sekte dan lebih suka menikmati ketenaran dan kekayaan di dunia biasa. Karena sekte tidak menghargai situs luar, yang membuat saluran di mana praktisi biasa bisa masuk sekte cukup sempit. Lagi pula, situs luar mengadakan beberapa pilihan di dunia biasa. Dan situs tersebut memiliki jumlah pilihan yang sama sedikit untuk situs luar. Seseorang mungkin datang setiap 5 atau 10 tahun, dan mereka jarang ditahan pada saat itu. Bagi para praktisi muda, 10 tahun akan membuat mereka kehilangan terlalu banyak tahun-tahun utama pelatihan dan periode pelatihan terbaik dalam hidup mereka. Oleh karena itu, nasib sebagian besar praktisi duniawi diputuskan pada saat kelahiran mereka. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib mereka dan membuat perubahan haluan untuk memasuki sekte, tetapi mereka sedikit dan jauh di antaranya. Daois Ichewin, dengan visi Anda, apakah Anda melihat bahwa kejeniusan seperti itu ada di antara para praktisi duniawi? Wajah Tou Sanlif juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Senyum kecut terlukis di wajah cantik Ichewin. Daois Tou Sanlif, meskipun sekte angin mengalir saya mahir dalam mengungkap kejeniusan, sebuah proses masih diperlukan untuk melakukannya. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan saya dapat melihat potensi seseorang dengan kesan pertama atau kedua? Tou Sanlif terkekeh, itu benar. Hanya saja kejeniusan semacam ini terlalu langka. Mungkin ada jenius utama atau mereka yang memiliki potensi luar biasa di 4 sekte kami, tetapi yang memiliki kekuatan hati yang kuat sangat langka seperti sisik naga dan bulu phoenix. Petik 2. Sebuah cahaya bersinar dari mata Ninelion, mungkinkah itu salah satu jenius dengan kekuatan hati bawaan? Aku ingat sesuatu yang disebut Heart of a Ruler yang hanya dimiliki oleh para jenius dengan kekuatan hati bawaan. Mereka memiliki kekuatan hati yang luar biasa dan tidak terganggu oleh gangguan dari luar, tidak bergerak seperti seorang penguasa. Jangan menipu dirimu sendiri. Sun Caser tertawa dingin. Aliansi 16 kerajaan kami adalah wilayah dengan keberadaan yang paling berkurang di antara Myriad Domain. Saya belum pernah mendengar tentang seorang jenius dengan hati penguasa dalam sejarah Myriad Domain. Mengapa kita memiliki keberuntungan untuk bertemu dengannya? Ninelion juga terkekeh. Ya, saya tidak tahu siapa yang baru saja mengatakan bahwa tidak mungkin salah satu praktisi duniawi keluar dari pavilion harta karun segudang dalam waktu 3 hari. Sun Caser berbicara dengan lemah, selalu ada pengecualian di dunia ini. Belum lagi meskipun mengesankan mereka berhasil keluar dari pavilion, mereka mungkin belum tentu lulus ujian akhir. Petik 2.
Apakah menurutmu tes terakhir akan membuat seseorang yang bisa dengan mudah keluar dari paviliun tersandung? Kau tak pernah tahu. Sun Chaser tertawa. Sun Chaser, aku merasa kamu berdebat demi berdebat. Bagaimana dengan ini? Jika orang ini dapat melewati jalur kelahiran kembali, maka Sekte Matahari Ungu Anda tidak akan mengarahkan pandangan Anda pada kejeniusan ini dan membiarkan kami 3 sekte untuk memperebutkannya. Bagaimana dengan itu? Ninelion mencoba memprovokasi yang lain. Monster tua Ninelion, mengapa kamu selalu menyuarakan kata-kata naif ini di usiamu? Saya mungkin memiliki beberapa pendapat pribadi, tetapi pemilihan adalah acara yang bagus untuk sekte tersebut. Tidak ada hubungan antara keduanya. Mundur dari kompetisi. Mengapa kita harus mundur ketika kita memiliki kejeniusan di tangan kita? Petik 2. Kamu mengakui sekarang bahwa kita telah bertemu dengan seorang jenius. Ini adalah hal yang langka untuk memiliki kekuatan hati. Kinerja masa depan mereka masih harus dilihat. Jika potensi mereka biasa-biasa saja dan bakat di bidang lain tidak ada apa-apanya, maka mereka tetaplah sampah yang tidak berguna pada akhirnya. Kata-kata Sun Chaser masih masuk akal. Kekuatan hati hanyalah salah satu jaminan ketika menyerang alam asal. Namun, akan sia-sia jika seorang praktisi tidak memiliki potensi dao bela diri yang cukup dan kemampuan untuk berlatih ke alam asal. Potensi sama pentingnya di jalur pelatihan bela diri Dao. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kekuatan hati yang kuat dan hanya memiliki potensi, seseorang tidak akan bisa melangkah jauh di jalan Dao bela diri. Itu hanya akan membuang-buang hati Dao yang kuat ini. Namun, meskipun kata-kata Sun Chaser masuk akal, nenek moyang lainnya jelas tidak terlalu memperhatikannya. Apa yang lebih mereka perhatikan adalah mengawasi kejeniusan yang tak terkalahkan secara mental ini dan melihat bagaimana dia akan melakukannya di persidangan berikutnya. Jika potensi yang satu ini dan bidang lainnya tidak buruk, maka dia benar-benar akan menjadi bakat yang matang untuk dibentuk. Bahkan jika kekuatannya tidak cukup untuk mencapai 16 terakhir, dia masih layak untuk dibudidayakan dalam jangka panjang. Hanya siapa jenius ini? Sosok Jiang Chen tiba-tiba muncul di benak Tao Sanlif. Dia sendiri bahkan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki pemikiran ini. Mungkin satu-satunya yang meninggalkan kesan padanya dari 400.000 adalah Jiang Chen. Kecuali, leluhur Tao Sanlif sendiri tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen juga melayang di benak para leluhur lainnya. Lagi pula, dia adalah satu-satunya yang meninggalkan kesan pada mereka sebelum persidangan. Namun, ketika sampai pada kejeniusan hati, tidak ada yang yakin siapa orang ini karena dia hanyalah satu dari 400.000 peserta. Tidak mungkin bagi mereka untuk memastikan identitas orang itu setelah dia mengenakan topeng dan seragam. Mereka hanya dapat menggunakan token peserta untuk mengingat nomor peserta ini, dan mengawasi nomor ini di masa mendatang. Adapun siapa yang berada di balik token ini, itu harus menunggu sampai pengungkapan terakhir. Bab 287, 1000 perhatian terkonsentrasi pada satu. Jiang Chen menghela nafas ringan saat dia berbicara dengan sedih, paviliun harta karun Myriad. Jika saya tidak melihat harta yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan masa lalu saya mungkin benar-benar berhenti untuk melihatnya. Tingkat ilusi di Myriad Treasures Pavilion jauh lebih maju daripada sebelumnya. Jika ada praktisi biasa yang benar-benar berhasil mencapai pavilion, saya khawatir banyak yang akan berhenti di situ. Jiang Chen telah melihat segala sesuatu di bawah langit, jadi dia memiliki tingkat kekebalan tertentu terhadap godaan pavilion harta karun segudang. Belum lagi kekuatan mentalnya yang kuat terus mengingatkannya bahwa pavilion ini adalah ilusi. Itu palsu, dan tidak nyata. Pada akhirnya, ilusi paling realistis akan tetap menjadi fatamorgana belaka. Item seperti metode dan teknik seni bela diri memberikan sedikit godaan bagi Jiang Chen. Dia ragu bahwa bahkan mereka yang berasal dari faksi yang lebih kuat di dalam Myriad Domain akan menarik perhatiannya, apalagi yang memiliki 16 kerajaan. Adapun senjata surgawi dan makhluk roh langka dan eksotis itu, karena dia tahu itu semua palsu, dia memiliki kekebalan alami terhadap mereka dan bahkan tidak memperhatikan mereka. Dia melihat dan tidak berpikir jahat, jadi dia tidak mengambil umpan tidak peduli betapa menggodanya itu. Oleh karena itu, Jiang Chen hampir tidak menghabiskan waktu untuk melewati pavilion. Dia juga tidak memikirkan kemungkinan reaksi di dunia luar saat ini, dan tidak akan pernah menduga bahwa momentum kuatnya dalam melewati pavilion telah memunculkan diskusi yang bersemangat tentang kejeniusan ini. Suasana heboh dan kuat telah dihasut.
Ketika dia meninggalkan paviliun, Jiang Chen menggosok matanya setelah mengambil beberapa langkah, dia sepertinya berpikir bahwa matanya mempermainkannya. Orang di depannya adalah penyelenggara persidangan hati, dan pria itu sama-sama bingung melihat Jiang Chen. Kenapa kamu sudah ada di sini? Beri aku apapun yang kamu pilih dari Myriad Treasures Pavilion. Apa yang saya pilih? Jiang Chen memulai. Pavilion itu hanyalah ilusi, apa yang bisa saya pilih? Penyelenggara mengernyitkan alisnya, semuanya nyata dan ilusi di jalan kelahiran kembali. Siapa yang memberitahumu bahwa pavilion itu palsu? Bagaimana Anda akan lulus tes ketika Anda tidak memilih item? Petik 2. Nyata dan ilusi. Potong omong kosongnya. Entah Anda memilih harta dan menyerahkannya kepada saya sehingga Anda dapat melewatinya, atau saya akan mendiskualifikasi Anda sekarang. Nada penyelenggara terdengar jauh. Jiang Chen dilemparkan ke dalam sedikit kekacauan, tapi dia mengatur pikirannya dan sedikit senyum muncul di bibirnya. Dia tiba-tiba melangkah maju dan mengirim pukulan jatuh, kepalsuan dan trik, semuanya ilusi. Pergi. Penyelenggara dihancurkan menjadi awan kabut dengan pukulan itu dan menghilang di tempatnya berdiri. Detik berikutnya, pemandangan bergeser ke salah satu pohon rimbun yang memberikan keteduhan. Jiang Chen telah kembali ke tempat dia memulai. Sebuah suara terdengar pada saat ini, selamat telah melewati jalan kelahiran kembali. Jiang Chen tidak diberi waktu untuk melawan sebelum gelombang kekuatan membawanya keluar dari jalan. Sosoknya muncul di pusat pengujian untuk persidangan hati di saat berikutnya. Ketika dia muncul, sepasang mata yang berjumlah ratusan semuanya menatap lurus ke arahnya. Tatapan mereka sepertinya mengandung niat membakar topeng dan seragam untuk melihat siapa Jiang Chen sebenarnya. Peserta, selamat, kamu yang pertama lulus. Anda tidak perlu berbicara, cukup serahkan token peserta Anda dan kami akan mencatat hasil Anda sehingga membentuk nilai akhir Anda. Tidak berbicara jelas untuk menghindari seseorang mengenalinya berdasarkan suaranya. Bagaimanapun, semua orang yang hadir adalah seorang ahli, terutama keempat leluhur. Mereka mungkin bisa mengenali orang di balik suara itu jika dia angkat bicara. Jiang Chen mendapatkan sikapnya sebelum memastikan bahwa dia memang berhasil keluar dari jalur kelahiran kembali dan kembali ke dunia luar. Keempat leluhur sudah lama setuju bahwa mereka tidak boleh muncul secara pribadi setelah hasil pengujian keluar. Itu akan dianggap intervensi jika mereka melakukannya. Namun, semua leluhur sangat ingin melanggar aturan mereka sendiri saat ini, ingin berbicara beberapa patah kata dengan jenius yang menentang surga ini. Dia telah menghabiskan kurang dari 1 hari untuk berjalan di jalan kelahiran kembali. Pertunjukan ini benar-benar lambang penentangan surga. Para leluhur sama sekali tidak ragu bahwa bahkan di antara para jenius utama mereka, kemungkinan akan ada kurang dari 3 orang yang bisa melewati jalur kelahiran kembali dalam waktu 3 hari. Mungkin bahkan tidak satu pun dari mereka yang bisa. Menurut aturan, mereka yang menyelesaikan uji coba pertama dapat memasuki area istirahat yang ditentukan dan menunggu akhir dari 10 hari. Dia kemudian akan dibawa ke persidangan berikutnya dengan peserta lain. Jiang Chen dibawa ke rest area dan duduk bersila, dia kemudian mulai bermeditasi. Setelah cobaan mental di jalan kelahiran kembali ini, kekuatan mental Jiang Chen tampaknya telah meningkat, sementara Boulders Heart tampaknya menunjukkan tanda-tanda terobosan yang halus. Tentu saja, Jiang Chen berharap untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk sekali lagi menaikkan level Boulders Heart-nya. Itu adalah seni yang memiliki kesulitan lebih besar dalam pelatihan daripada mata dewa atau telinga Zephyr. Jarang ada kesempatan untuk melatih kekuatan hati seseorang. Jiang Chen benar-benar mendapatkan banyak hal kali ini. Untuk melewati jalan kelahiran kembali dalam 1 hari, ini benar-benar pertunjukan yang menakjubkan. Ketika dia berjalan ke tempat istirahat, banyak eksekutif senior dari sekte semua menjulurkan kepala ke arahnya dan mengintip ke arahnya, memberikan ekspresi terkejut dan kaget padanya dengan rasa ingin tahu yang terang-terangan. Jika bukan karena aturan ketat, mereka pasti akan berlari ke Jiang Chen dan melepas topengnya, untuk melihat siapa orang ini. Para leluhur juga merasakan gejolak emosi yang hebat saat ini. Mereka benar-benar ingin 10 hari itu cepat berlalu sehingga sidang berikutnya bisa dimulai. Uji coba berikutnya menguji bakat. Jika orang ini melanjutkan penampilannya yang menantang surga di persidangan berikutnya, maka itu akan membuktikan bahwa orang ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari usianya, dan seseorang yang layak untuk direkrut dan dilatih dengan biaya berapapun. Jalan kelahiran kembali itu sulit, oke. Meskipun ada satu jenius sesat,
tidak ada orang lain yang muncul dari jalur kelahiran kembali dalam 3 hari ke depan. Ada beberapa yang memiliki kekuatan hati yang lebih tinggi yang keluar pada hari kelima. Jumlahnya tumbuh secara nyata lebih tinggi pada hari ke-7 dan ke-8, meningkat menjadi banjir besar pada hari ke-9 dan ke-10. 10 hari berlalu dengan cepat. Hanya ada 70.000 yang tersisa dari mereka yang benar-benar telah melewati jalan kelahiran kembali. Mereka yang tidak berhasil keluar atau didiskualifikasi di tengah jalan langsung dikeluarkan dari ranah warisan. Mereka bahkan tidak punya hak untuk berlama-lama. Bagaimanapun, jumlah kekuatan roh yang mengejutkan diperlukan untuk mempertahankan alam warisan. Semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit menguras sumber daya. Mereka yang telah didiskualifikasi semuanya secara alami menjadi sampah di mata sekte. Mereka tidak akan terus membuang sumber daya untuk sampah. Ini adalah aturan bertahan hidup Dao bela diri, pembuangan langsung dari yang tidak berharga. Selain Jiang Chen, kelompok peserta yang berhasil keluar dalam waktu 5 hari juga mendapat perhatian tambahan, tentu saja. Karena penampilan Jiang Chen, semua penyelenggara yang bertanggung jawab atas uji coba sangat antusias. Mereka dengan terang-terangan ingin melihat bagaimana kejeniusan hati ini akan tampil dalam pencobaan di masa depan. Apakah dia akan melanjutkan penampilannya yang menantang surga? Atau akankah dia tenggelam ke masa dan mengungkapkan potensi biasa-biasa saja? Semua penyelenggara berharap pada detik itu, penuh antisipasi terhadap kuda hitam tingkat dewa yang muncul dari para praktisi duniawi ini. Jiang Chen berdiri di antara 70.000, mendengarkan dengan ama aturan sidang kedua. Uji coba kedua bukan untuk menguji seberapa tinggi tingkat pelatihan Anda, tetapi seberapa hebat bakat Anda. Tentu saja, kami juga menguji bakat lain selain Dao bela diri. Kami sangat menyambut Anda untuk menguji semua bakat Anda. Bagaimanapun, kami mencari bakat di semua bidang dalam seleksi ini, dan tidak hanya membatasi diri pada Dao bela diri. Petik 2. Baiklah, sekarang saya umumkan bahwa sidang kedua telah dimulai. Persidangan telah resmi dimulai dengan pengumuman ini. Tes dari percobaan kedua sebenarnya tidak terlalu rumit. Sederhananya, itu adalah ujian dari akar roh. Apa itu akar roh? Konstitusi Phoenix Biru bawaan Long Juksue adalah contohnya. Akar roh adalah ukuran seberapa besar potensi yang ada di tubuh Anda, tingkat apa, dan kira-kira seberapa jauh Anda bisa berjalan di sepanjang jalan ini. Potensi sama pentingnya di jalur Dao bela diri. Jika itu adalah mantan Jiang Chen yang menghadiri persidangan ini, dia akan segera dikeluarkan. Namun, setelah 2 tahun penempaan ulang dan banyak koreksi, dan menambahkan bahwa penyerapan Flaming Heart of Ice, potensi Jiang Chen telah benar-benar berubah melalui rangkaian perubahan yang menentang surga ini. Potensi dan lautan semangatnya luar biasa dan luar biasa sekarang. Yang paling penting adalah dia telah menyerap Flaming Heart of Ice, yang merupakan inti dari Lotus of Fire and Ice. Orang harus ingat bahwa Lotus adalah roh tanaman yang menempati peringkat 10 besar di bawah langit. Dengan demikian, potensinya yang sangat besar terlihat jelas. Sidang kedua sekali lagi dibagi menjadi 100 situs pengujian. Jiang Chen kembali ditempatkan di area kedua. Hanya ada beberapa ratus peserta yang tersisa di setiap area sekarang. Apa yang dia tidak tahu, bagaimanapun, adalah bahwa token pesertanya sekarang menjadi subjek banyak pengawasan setelah sidang pertama. Meskipun kadang-kadang dia bisa merasakan segala macam tatapan aneh dan terselubung padanya, tetapi dengan kepribadiannya, dia tidak akan menjadi pemalu atau malu karena perhatian sembunyi-sembunyi dari dunia luar. Kebalikannya, justru membuatnya semakin berterus terang. Karena dia berpartisipasi dalam seleksi, maka dia akan mengejutkan semua yang hadir dengan satu prestasi luar biasa. Karena dia tidak merasakan kebencian apapun dari tatapan halus itu, dia tidak mengindahkannya. Cek, kau lihat itu. Jenius sesat itu ada di daerah kita. Ini akan menjadi gilirannya segera. Petik 2. Aku yakin para leluhur sudah mengincarnya. Jika dia juga luar biasa dalam uji potensi, maka anak ini akan melompat ke ketinggian baru dan melayang ke langit dalam satu lompatan. Petik 2. Apa perlunya menjadi luar biasa? Masa depannya tidak akan terbatas selama potensinya tidak buruk. Jika potensinya luar biasa, maka dia akan menjadi nomor 1 dari seleksi pertama tanpa diragukan lagi. Dan seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang benar-benar memiliki hak untuk bersaing untuk salah satu dari 16 slot terakhir. 16 terakhir, itu tidak akan mudah. Jumlah jenius sekte yang tak terhitung jumlahnya akan bersaing untuk mendapatkan tempat di daftar itu.
Sebagai seorang praktisi biasa, bahkan jika dia memiliki potensi yang luar biasa, fondasinya dangkal dan dia tidak punya cukup waktu untuk membangunnya. Masih akan sulit baginya untuk melampaui kejeniusan sekte. Petik 2. Semua komentar ini ditangkap oleh Ear of the Zephyr Jiang Chen. Dia bereaksi agak acuh tak acuh saat ini karena kebetulan adalah gilirannya. Bab 288, Uji Coba Bakat, Pilihan Jiang Chen. Uji coba bakat jauh lebih sederhana dan mudah. Jiang Chen telah mengalami hal serupa di Kerajaan Timur. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam potensi pengujian dan tingkat pengujian pelatihan, itu kurang lebih sama. Bolehkah saya menanyakan tes mana yang ingin Anda lakukan? Ketika penyelenggara uji coba ini melihat token peserta Jiang Chen, dia mengenali kejeniusan dari uji coba pertama sehingga nada dan gerak tubuhnya menjadi sangat sopan. Dia sangat takut bahwa dia mungkin menyinggung kejeniusan ini dengan sedikit nada yang tidak pantas, dan bahwa yang lain akan mengingatnya karena itu dan melibatkan sektenya untuk itu. Jika jenius ini menolak sektenya karena dia, maka nenek moyang sektenya pasti akan mengulitinya dan mencabut tendonnya untuk itu. Ada tes bela diri Dao, pil, mesin terbang, formasi, dan makhluk roh penjinakan dalam uji coba bakat. Menurut aturan, sidang kedua juga akan berlangsung selama 10 hari. Namun, jika seseorang berpartisipasi dalam setiap tes, itu masih belum cukup waktu. Karena itu, semua peserta harus mengambil keputusan. Mereka harus memanfaatkan 10 hari ini sebaik-baiknya untuk memilih tes yang paling mereka percayai. Jika tidak, jika mereka ingin berpartisipasi dalam semuanya dan memperhatikan satu hal sementara mengabaikan yang lain, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa pada akhirnya dan gagal menampilkan bakat terbaik mereka di persidangan. Saya hanya akan berpartisipasi dalam ujian Dao bela diri. Tujuan Jiang Chen sangat jelas, tujuan utamanya adalah Dao bela diri. Adapun talenta lainnya, dia merasa tidak perlu mengujinya sama sekali. Dalam kisaran 16 kerajaan, dia tidak merasa bahwa ada orang yang bisa menyamai dia dengan bakat-bakat lain. Tidak perlu menguji mereka. Penyelenggara memulai dan segera tersenyum. Bagus, kamu jenius dalam ujian hati baiklah. Hati Dao Anda tegas seperti batu besar dan berbeda dari yang lain. Petik 2. Dia memang berbeda dari yang lain, kebanyakan peserta lain akan memilih setidaknya 2 atau 3 tes. Jiang Chen adalah yang pertama memilih hanya 1 tes. Orang harus tahu bahwa para peserta yang berani memilih hanya 1 berarti dia memiliki keberanian dan kekuatan tertinggi. Lagi pula, memilih hanya 1 tes berarti memaksa seseorang menempuh jalan putus asa. Jika hasilnya di bawah standar, maka dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terus berpartisipasi dalam seleksi dan akan langsung didiskualifikasi. Tetapi jika dia memilih 2 atau 3, dia masih bisa menantikan tes lainnya bahkan jika dia gagal dalam tes ini. Peserta akan dapat melanjutkan selama salah satu tes mereka memenuhi standar. Hanya 1. Jenius hati ini memang sangat percaya diri. Cek, jenius memang. Orang jenius selalu melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari orang lain. Jika jenius ini memiliki bakat luar biasa, maka keajaiban akan lahir di 16 kerajaan kita, yang muncul dari para praktisi duniawi. Memang, untuk seorang praktisi duniawi yang memiliki tingkat bakat ini, dia setara dengan para jenius utama sekte. Untuk seorang jenius seperti ini, jika diberi waktu yang cukup, dia akan menempuh jalan yang lebih jauh dari para jenius sekte dan menciptakan lebih banyak keajaiban. Tepatnya, seorang praktisi duniawi membuat kemajuan melalui kondisi yang melelahkan dan sulit. Kesulitan yang melekat dalam hal ini bukanlah sesuatu yang dapat diukur oleh murid sekte istimewa. Petik 2. Saat suara-suara itu berbicara, Jiang Chen telah tiba di depan sebuah gua bersama penyelenggara. Ujian bakat bela diri adalah ujian yang menguji kendali, afinitas, dan penguasaan Anda atas kekuatan alam. Kekuatan 5 elemen ada di alam, dan itulah yang menjadi fokus tes ini. Ada gua-gua yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan masing-masing gua mewujudkan kekuatan salah satu elemen. Gua-gua ini dibagi menjadi 3 tingkat kesulitan, mudah, menengah, dan sulit. Peserta harus memutuskan tingkat kesulitan dan tetap berada di dalamnya untuk merasakan kekuatan alam. Semakin besar kesulitannya dan semakin lama kamu tinggal di dalam gua berarti semakin besar potensimu di area ini. Misalnya, jika kamu memilih gua atribut logam, maka kamu akan menerima pengujian tanpa batas dari elemen logam di dalamnya. Apakah semuanya jelas? Jiang Chen mengangguk,
aturannya tidak sulit untuk dipahami. Karena kamu mengerti, maka mulailah memilih tingkat kesulitan ujianmu. Jika Anda memilih level mudah dan bertahan selama 3 hari, itu akan dianggap lulus dan Anda akan dicatat sebagai salah satu dengan potensi semangat yang lebih rendah. Jika kamu melewati tingkat kesulitan menengah, kamu akan dicatat sebagai orang dengan potensi roh menengah. Jika kamu memilih level yang sulit dan bertahan selama 3 hari, maka kamu akan memiliki potensi roh yang unggul. Ini juga harus relatif jelas. Jiang Chen terkekeh, sulit adalah level tertinggi. Bagaimana seseorang diuji jika dilahirkan dengan konstitusi bawaan? Meskipun Jiang Chen tidak memiliki konstitusi bawaan, dia masih agak penasaran. Haha, jika itu adalah konstitusi bawaan, maka seseorang pasti memiliki potensi roh yang unggul. Dengan landasan potensi roh yang unggul, konstitusi bawaan akan benar-benar memunculkan fenomena yang tidak biasa di bumi dan langit, jadi tidak sulit untuk membedakannya. Selain itu, para eksekutif senior sekte secara alami memiliki cara mereka sendiri untuk menguji konstitusi bawaan. Namun, konstitusi bawaan adalah kejadian sekali dalam 100 tahun. Selama bertahun-tahun ini, saya hanya pernah mendengar tentang sekte Matahari Ungu yang kebetulan mengambil harta karun. Petik 2. Mengambil harta karun. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu tentu saja bahwa penyelenggara berbicara tentang Long Juksue dengan konstitusi Phoenix Biru. Dia juga tahu bahwa memiliki konstitusi bawaan di tempat kecil seperti aliansi 16 kerajaan memang hal yang langka. Tapi orang harus mengatakan bahwa dengan luasnya visi Jiang Chen, konstitusi bawaan belaka bukanlah masalah besar. Dalam kehidupan masa lalunya, yang mana dari murid-muridnya yang tidak memiliki konstitusi bawaan? Bagi mereka yang berada di tingkat surga, konstitusi bawaan hanyalah persyaratan dasar. Seseorang bahkan tidak akan memiliki wajah untuk menunjukkan diri mereka di depan semua orang di surga tanpa memiliki bahkan konstitusi bawaan. Baiklah, silakan tentukan pilihanmu sekarang. Tingkat sulit dan atribut api dan es. Jiang Chen sudah lama membuat keputusan. Apa? Penyelenggara terkejut. Karena jenius di depannya memiliki sedikit kebanggaan, penyelenggara tidak terlalu memikirkannya untuk memilih level yang sulit. Hal yang langka adalah dia telah memilih 2 atribut api dan es. Semua orang tahu bahwa api dan es tidak bisa bercampur, seperti minyak dan air yang tidak cocok satu sama lain. Ada pengetahuan bela diri Dao yang terbatas dalam 16 kerajaan. Kebanyakan praktisi Dao bela diri hanya bisa mengembangkan potensi dalam 1 atribut. Hanya para jenius yang sangat istimewa yang dapat mengembangkan 2 atribut. Keuntungan dari konstitusi bawaan adalah bahwa mereka dilahirkan dengan afinitas sempurna untuk kelima elemen, dan memiliki potensi lengkap dengan kelimanya sejak lahir. Apakah ada masalah? Jiang Chen mengira dia telah melakukan kesalahan ketika dia melihat penyelenggara mengungkapkan keterkejutannya. Penyelenggara buru-buru melambaikan tangannya, tidak masalah sama sekali. Namun, penyelenggara secara pribadi mengutuk, jenius ini terlalu jahat. Level yang sulit adalah reaksi pertamanya, dan dia telah memilih 2 atribut yang berlawanan satu sama lain. Mengesampingkan hasil tes ini, metode pengujian yang menantang surga ini sudah cukup untuk membuat Rahang tercengang. Mungkinkah semua jenius itu aneh? Penyelenggara tersenyum kecut di dalam hatinya. Memang, di mata penyelenggara, keputusan Jiang Chen terlalu aneh. Baiklah, bisakah kita mulai sekarang? Jiang Chen tidak terlalu tertarik dengan perubahan emosional penyelenggara dan hanya ingin melewati ujian. Tentu saja bisa, segera. Penyelenggara tertawa sedih. Lihat ke sana, kedua gua itu adalah situs pengujian tingkat yang sulit. Salah satunya memegang urat roh api surgawi, yang lain urat roh es surgawi. Ingat, tingkat kesulitan tes ini sangat tinggi dan lingkungan akan sangat buruk. Cepat dan pergi jika Anda tidak bisa menahannya, jangan kehilangan nyawa Anda di sana. Petik 2. Penyelenggara mengucapkan peringatan dengan niat baik. Tatapan Jiang Chen menyapu dengan cara yang berarti di sekitar gua. Dia mengangkat kakinya dan melangkah ke gua dengan urat nadi api surgawi. Dia memutuskan untuk memulai dengan atribut api. Begitu dia menginjakkan kaki di dalam, Jiang Chen tiba-tiba merasa bahwa dia telah pergi dari musim semi ke musim panas. Perasaan berapi-api segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Ada dunia lain di dalam gua. Itu adalah lautan awan kemerahan yang berwarna-warni dan bercahaya dimanapun dia mengarahkan pandangannya. Itu jika udara sangat merah menyala. Perasaan ini seperti dia tiba-tiba pergi dari gua es ke mulut gunung berapi.
Jiang Chen bisa merasakan pori-porinya mengerut karena panas. Gelombang panas menerpanya saat awan menyala di sekitarnya terus berkumpul, membentuk tornado awan berapi yang bergolak menuju Jiang Chen. Perasaan ini seolah-olah ombak besar menerpa pantai, membuat napas Jiang Chen sedikit meningkat juga. Meskipun tingkat gelombang panas ini tidak fatal, pembakaran terus-menerus, peningkatan suhu yang terus-menerus, dan perasaan terus-menerus dipanggang hidup-hidup sudah cukup untuk sedikit membuat Jiang Chen tidak nyaman. Dia harus tinggal di lingkungan ini selama 3 hari penuh sebelum dia bisa dianggap lulus. Jiang Chen mengedarkan ki di dalam tubuhnya untuk menyaring gelombang panas yang terus-menerus menyerangnya. Arus esensi atribut api terus menyuntikkan diri ke dalam lautan roh Jiang Chen di bawah bimbingannya. Inti dari atribut api ini apakah ini murni? Jiang Chen juga merasa sedikit terkejut ketika dia mulai menyerapnya. Kemurnian kekuatan atribut api di dalam gua ini tidak kalah pentingnya dengan obat-obatan atribut api peringkat roh, dan itu mendekati tingkat kemurnian obat-obatan peringkat suci. Penyelenggara mengatakan bahwa situs pengujian dari tingkat yang sulit mewujudkan urat nadi api surgawi. Mungkinkah api surgawi tersembunyi di kedalaman gua ini? Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benak Jiang Chen, dia mengaktifkan Lotus of Ice and Fire di tubuhnya dan 6 tanaman merambat merah tumbuh di sekitarnya setelah beberapa saat. Masing-masing tanaman merambat tumbuh dengan cepat dan masing-masing kelopak teratai cukup untuk 3 hingga 4 pria dewasa untuk berbaring di atasnya. Ada 20 hingga 30 kelopak pada masing-masing teratai. Merasakan rezeki dalam kekuatan roh api, 6 teratai segera menunjukkan vitalitas yang besar seperti mereka adalah pecinta makanan yang telah kelaparan selama jutaan tahun. Mereka mulai dengan marah berendam dalam pesta besar di depan mereka dan menyerap kekuatan roh api di dalam gua. Bab 289, Orang Aneh dengan Hati Batu. Dengan bantuan 6 tanaman merambat api, menjadi lebih mudah bagi Jiang Chen untuk menyerap kekuatan roh atribut api. 6 tanaman merambat api melingkari Jiang Chen, sangat mengurangi tekanan pada dirinya, serta menggandakan efektivitasnya dalam menyerap kekuatan roh dan mengurangi separuh upaya untuk melakukannya. Teratai es dan api telah mengkhawatirkan kekurangan nutrisi untuk sementara waktu, dan inilah gua yang dibuat dengan sempurna ini. Tes, saya sudah usang sepatu besi dalam pencarian saya, tetapi telah menemukan apa yang saya butuhkan di sini. Sangat disayangkan bahwa saya hanya dapat memanipulasi 6 tanaman merambat sekaligus, atau tingkat penyerapan ini akan lebih cepat. Pada akhirnya, aku masih terlalu lemah. Jiang Chen merasa sedikit menyesal. Jika dia bisa melepaskan lebih banyak tanaman merambat, maka tingkat penyerapannya akan lebih cepat. Semakin cepat mereka mengambil makanan, semakin cepat lotus akan tumbuh. Semakin cepat lotus meningkat, semakin akan meningkatkan tingkat pelatihan Jiang Chen. Ini tentu akan sangat membantu Jiang Chen. 6 tanaman merambat api dengan rakus mengambil esensi atribut api tak berujung di gua, terus mengisi lautan rohnya setelah penyempurnaan Jiang Chen. Lautan roh Jiang Chen telah ditempa oleh pil 5 naga pembukaan surga. Meskipun dia tidak memiliki konstitusi bawaan, berkat pil itu, lautan rohnya juga memiliki fondasi dasar dari 5 elemen. Hanya 2 atribut api dan es yang telah dikembangkan terlebih dahulu, berkat pertemuannya dengan Lotus of Fire and Ice. Mereka untuk sementara adalah arah utama tempat Jiang Chen berlatih. Meskipun dia ingin melatih 3 atribut lainnya, dia tidak memiliki kesempatan menantang surga yang sama seperti yang dia miliki dengan Lotus. Kecepatan di mana dia melatih 3 lainnya secara alami jauh di bawah atribut api dan es. Ada banyak energi roh api di dalam gua, jadi teratai Jiang Chen seperti ikan di dalam air. Bagi praktisi sekuler lainnya, ini adalah ujian. Tetapi bagi Jiang Chen, ini adalah liburan, dan sesuatu yang bahkan lebih santai daripada liburan. Cek. Sehari penuh telah berlalu. Keanehan hati batu ini memang kuat. Dia yang pertama di antara murid-murid biasa yang mengambil level yang sulit. Dunia luar telah memberi Jiang Chen julukan, orang aneh dengan hati batu, karena penampilannya di percobaan pertama terlalu buruk. Bagaimana dia bisa melewati jalur kelahiran kembali dalam sehari jika dia tidak memiliki hati yang sekeras batu? Oleh karena itu, semua orang hanya bisa menggunakan nama panggilan ini untuk merujuk padanya sebelum identitas aslinya terungkap. Hehe, para jenius semuanya adalah serigala yang kesepian. Orang aneh hati batu ini memiliki hati dao yang tegas sehingga dia harus memiliki pendapatnya sendiri. Dia tidak akan pernah melatih hati dao yang begitu tegas jika dia hanya bakat biasa-biasa saja. Menurut pendapat saya,
orang ini benar-benar yakin akan kesuksesannya. Memang, seorang jenius sejati harus memiliki karisma semacam ini. Jiang Chen tidak tahu bahwa gosip luar tentang dia telah mencapai puncaknya. Apa yang bisa dia rasakan adalah bahwa sejak hari kedua kedatangannya, kekuatan roh api di dalam gua telah tumbuh menjadi lebih liar. Tornado api terus berputar di sekitar segala sesuatu seolah-olah binatang purba yang tak terhitung jumlahnya menabrak gua dan berusaha merobek semua kehidupan di dalamnya menjadi berkeping-keping. Adapun Lotus, itu terasa tumbuh lebih kuat setelah seharian penuh menyerap kekuatan roh api. Kelopak teratai api yang sangat besar tampaknya tidak memiliki batas saat mereka melahap api yang jatuh di sekitar mereka. Api ini sangat kuat dan kekuatan roh api terasa lebih hidup. Sepertinya tingkat kesulitan tes ini meningkat dari hari ke hari. Jiang Chen juga telah menemukan ini. Namun, karena ia memiliki perlindungan dari Lotus yang terus menguat, tubuh Jiang Chen tidak terluka sama sekali. Dia ditahan dengan aman di dalam, sepenuhnya tanpa tekanan dan tanpa komitmen seperti awan dan angin. Hari kedua berlalu dengan tenang juga. Pada hari ketiga, Jiang Chen sekali lagi menemukan bahwa api di dalam gua memiliki intensitas gunung berapi yang meletus, dengan ganas dan tanpa henti memuntahkan. Lidah api menjilat seluruh dinding gua batu, seperti sekawanan burung berapi yang tak terhitung jumlahnya naik ke atap. Dilihat dari kelihatannya, sepertinya kekuatan api telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak hari kedua. Namun, Lotus telah memberi makan banyak selama 2 hari berturut-turut, dan tentu saja tidak merasakan tekanan sedikit pun ketika menghadapi situasi seperti ini. Jika ini terjadi pada hari pertama, 6 tanaman merambat api mungkin sedikit tertekan dalam menghadapi api yang mengamuk ini. Tetapi setelah 2 hari pengkondisian, 6 tanaman merambat api dapat menangani situasi ini dengan penuh percaya diri. Di dunia luar, hari ketiga membawa suasana aneh di antara penyelenggara. Hari ketiga akan segera berakhir, yang berarti orang aneh dengan hati batu ini seharusnya tidak memiliki masalah apapun dalam melewati ujian. Bukankah ini berarti kandidat ini memiliki potensi roh yang unggul? Potensi roh yang unggul dan surga yang menentang hati Dao, sungguh makhluk yang sangat jahat. Mungkinkah surga telah menganugerahkan kekayaan besar pada aliansi 16 kerajaan kita? Petik 2. Haha, murid sekte itu akhirnya tidak akan kesepian lagi. Berapa banyak tekanan dan tantangan yang akan mereka hadapi sekarang dengan kejeniusan sekuler seperti itu. Tantangan, tekanan, beberapa menolak untuk bermain-main dengan ini. Jangan bicara terlalu dini. Fondasi seorang jenius sekte bukanlah sesuatu yang bisa diukur oleh seorang jenius sekuler. Bahkan jika orang aneh dengan hati batu ingin menantang murid sekte, garis awalnya jauh di belakang mereka. Jika usianya di atas 30, dia akan melewatkan periode utama untuk pelatihan, tidak peduli seberapa baik potensi dan hati Dao-nya. Petik 2. Waktu ideal terbaik untuk berlatih di jalur bela diri Dao adalah sebelum usia 30 tahun. Jika seseorang tidak sepenuhnya mengungkap potensi mereka sebelum usia 30 tahun dan tidak meletakkan dasar mereka, maka potensi seseorang akan terbatas tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Meskipun kata-kata orang ini tidak enak didengar, itu tetap kebenarannya. Namun, seseorang segera melompat untuk menolak. Di atas 30 tahun. Bagaimana mungkin? Bagaimana kejeniusan seperti itu bisa disembunyikan selama 30 tahun? Ya, yang terbaik adalah dia remaja atau 20 tahun. Jika ini masalahnya, dia benar-benar memiliki hak untuk menantang para jenius sekte itu, dan bahkan menempatkan mereka di bawah kakinya. Penyelenggara berbicara dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka masih ingin melihat seorang jenius bangkit dari dunia sekuler. Meskipun mereka dari sekte, mereka masih akan senang melihat keajaiban yang menentang surga. Hari ketiga akhirnya berlalu di bawah perhatian semua orang yang berkumpul. Namun, keanehan hati batu itu masih belum muncul dari gua. Bukankah sudah 3 hari berlalu? Kenapa orang aneh itu belum muncul? Bisakah dia lupa waktu karena dia terlalu asyik? Memang, mungkin dia benar-benar lupa waktu. Kalian sangat optimis. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat menahan cobaan api surgawi dan dibakar sampai garing? Mustahil. Apa yang tidak mungkin? Apakah potensi seseorang harus kuat hanya karena mereka memiliki hati Dao yang kuat? Siapa yang menetapkan aturan-aturan itu? Belum lagi para siswa duniawi tidak memiliki landasan apapun dan tidak mengetahui kekuatan unsur-unsur alam. Dikatakan bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau.
Bukan tidak mungkin dia bisa ditelan oleh api surgawi. Petik 2. Orang yang berbicara adalah seseorang yang cemburu dan tidak menerima apa yang disebut jenius dengan hati Dao yang kuat. Dia adalah salah satu dari orang-orang keras kepala yang tidak ingin melihat kebangkitan seorang murid duniawi. Orang aneh dengan hati batu, orang yang diduga jenius masih belum keluar dari gua setelah 3 hari. Oleh karena itu, pikiran pertamanya adalah bahwa yang disebut jenius telah ditelan oleh api. Kalau tidak, alasan apa dia harus tinggal di dalam gua setelah 3 hari habis? Namun, menurut aturan, durasi persidangan adalah 10 hari. Bahkan penyelenggara tidak bisa menjelajah ke dalam gua untuk menyelidiki dalam 10 hari. Dunia biasa masih kekurangan pengalaman pada akhirnya. Seorang udik desa tidak tahu kerumitan hal-hal ketika dia mengambil tantangan dan akhirnya membayar harga dengan nyawanya. Sayang sekali untuk kekuatan hati dan bakat itu. Orang itu cekat dan nada suaranya menunjukkan beberapa jejak menikmati kemalangan orang lain. Cek. Apakah kalian orang-orang sekte Matahari Ungu selalu mendapatkan kesenangan dari kesengsaraan orang lain? Atau apakah Anda takut kebangkitan seorang jenius duniawi akan mengancam apa yang disebut konstitusi bawaan yang juga berasal dari dunia sekuler di sekte Matahari Ungu Anda? Seseorang tidak bisa tidak membalas ketika dia mendengar orang ini menendang seseorang ketika dia jatuh. Eksekutif sekte Matahari Ungu tersenyum, mendapatkan kesenangan dari kemalangan orang lain. Apakah ada kebutuhan untuk itu? Belum lagi, bahkan jika seorang jenius hati memiliki bakat biasa, hak apa yang dia miliki untuk disebutkan dalam napas yang sama dengan Long Juksue dengan konstitusi bawaan? Sebuah konstitusi bawaan akan terancam. Kamu pasti bercanda. Apakah konstitusi bawaan adalah sesuatu yang dapat diancam oleh kucing atau anjing acak manapun di jalanan? Berhenti berdebat, kalian berdua. Batas 10 hari belum tiba dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di gua. Bukti apa yang Anda miliki bahwa dia telah ditelan oleh api surgawi? Apakah ada bukti yang diperlukan? Dia lulus ujian setelah 3 hari. Dia masih belum muncul setelah batas waktu, bukankah ini sudah cukup jelas? Api surgawi. Gaya seorang jenius tidak pernah bisa dilihat oleh katak di dasar sumur. Kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa meyakinkan orang lain, tetapi tidak ada yang benar-benar mau menerima kenyataan bahwa seorang jenius yang bahkan dilihat oleh para leluhur telah jatuh, begitu saja. 4 hari telah berlalu, dan dia masih belum muncul dari gua. Dalam hal ini, orang-orang yang selalu berpikir jenius telah binasa menjadi lebih bangga. Dia pasti sudah muncul sejak lama jika dia bisa setelah 4-5 hari. Sepertinya yang disebut jenius ini masih tidak bisa bertahan di bawah cobaan api. Saya pikir sudah waktunya semua orang mengesampingkan harapan mereka dan menerima kenyataan. Bahkan hari kelima hampir berakhir. Dia pasti sudah keluar sejak lama jika dia bisa. Sepertinya itu bukan hal yang bijaksana untuk memiliki terlalu banyak harapan terhadap seorang murid duniawi. Sebagian besar penyelenggara yang mendukung orang aneh itu dengan sepenuh hati semuanya memiliki ekspresi suram dan sedih. Meskipun mereka masih tidak ingin menerima kenyataan, semakin banyak waktu berlalu, semakin redup harapan. Saat ini, bang, ledakan besar datang dari gua dan suara gemuruh terdengar dari sana. Seolah-olah langit runtuh, bumi retak, dan gempa bumi besar melanda gua. Bab 290, Gunung Tanpa Akhir. Perasaan tanah yang terkoyak berlanjut selama 1 jam penuh sebelum perlahan melemah. Asap tebal yang mengiringi letusan gunung berapi keluar dari gua terus-menerus. Udara dipenuhi abu kabur dan mengaburkan pandangan semua orang untuk sementara waktu. Ketika semua asap telah hilang, semua penyelenggara saling memandang, wajah mereka penuh kejutan. Jelas bahwa beberapa perubahan kekerasan telah terjadi di gua itu. Dalam hal ini, sepertinya orang aneh dengan hati batu itu kemungkinan besar sudah mati. Pada saat ini, seorang penyelenggara menggosok matanya ketika pupilnya tiba-tiba menyusut dengan cepat, mengintip ke pintu masuk gua dengan ekspresi tidak percaya. Sebuah sosok tercetak di bola mata semua orang yang berkumpul. Sosok ini adalah jenius aneh yang baru saja mereka diskusikan tanpa henti. Bagaimana ini mungkin? Eksekutif Sekte Matahari Ungu, yang paling banyak berbicara negatif barusan, benar-benar terperangah. Dia adalah orang yang paling banyak berbicara, yakin tanpa keraguan bahwa yang disebut jenius ini telah lama dilahap oleh api surgawi.
Penampilan Jiang Chen di pintu masuk gua pada saat ini adalah tamparan yang tak terbantahkan di wajahnya. Tes atribut api sudah selesai, bisakah aku memasuki gua es sekarang? Jiang Chen berjalan ke penyelenggara dan menyerahkan token pesertanya, bertanya dengan lemah. Semua penyelenggara memiliki ekspresi yang sangat kaya di wajah mereka. Itu adalah kepala penyelenggara yang bereaksi lebih dulu dan terkekeh. Tentu saja, tentu saja. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di gua, tetapi apakah itu penting sekarang? Peserta telah berhasil melewati persidangan dan dia muncul dengan selamat. Apa yang terjadi di gua tidak lagi penting. Yang paling penting adalah, seorang jenius sejati telah muncul. Keempat leluhur juga mengetahui apa yang terjadi di sini pada saat pertama. Berkat aturannya, mereka tidak bisa berebut merekrut orang ini sekarang. Tapi keempat nenek moyang itu semua berkobar dengan semangat di hati mereka pada saat ini. Mereka semua sedang merencanakan bagaimana mereka akan menjalankan rencana perekrutan mereka. Untuk menyelesaikan jalan kelahiran kembali dalam 1 hari, kejeniusan hati ini sudah cukup untuk membuat semua jenius utama dari 4 sekte kehilangan muka sepenuhnya. Dia kemudian selesai sebagai potensi roh unggul dalam uji bakat. Penampilannya dalam 2 uji coba yang paling penting hanya bisa digambarkan sebagai sesat. Itu sama sekali bukan jenis penampilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid biasa. Bahkan jika para jenius terkemuka dari sekte berpartisipasi dalam uji coba ini, nilai mereka juga tidak akan seperti itu. Kapan jenius seperti itu muncul di dunia biasa? Tidak peduli apa, saya harus memiliki praktisi ini. Bahkan Sun Caser telah mengubah sikap yang dia pegang sebelum jalan kelahiran kembali. Dia memang telah berprasangka buruk terhadap murid-murid duniawi. Tetapi pada saat ini, prasangka itu benar-benar menghilang tanpa jejak. Jiang Chen telah menggunakan kebenaran untuk membuktikan bahwa para jenius masih ada di dunia biasa. Namun, jika Sun Caser tahu bahwa jenius di balik topeng itu adalah Jiang Chen yang dia katakan sebelumnya akan ditakdirkan untuk mati, ekspresinya akan menjadi pemandangan yang harus dilihat. Yang ini telah mengarahkan pandangannya pada Dao bela diri dan dia mengabaikan semua tes bakat lainnya. Dengan hati Dao yang begitu kuat, Sekte Matahari Ungu saya memiliki warisan bela diri terkuat dari semua sekte. Terlepas dari sekte saya, hak apa yang dimiliki orang lain untuk merekrut jenius ini? Sun Caser selalu memiliki perasaan superioritas tertinggi di jalur Dao bela diri. 3 leluhur lainnya juga terus membuat dan merevisi rencana mereka saat ini. Pou Sanlif dari Sekte Pohon Berharga juga secara mental mendaftarkan Sekte Matahari Ungu sebagai pesaing terkuatnya. Sekte Matahari Ungu sudah memiliki kejeniusan dengan konstitusi bawaan. Jika kejeniusan ini juga diambil oleh mereka, maka situasi keempat sekte yang berada pada pijakan yang sama kemungkinan akan benar-benar hancur dalam beberapa dekade. Tidak peduli apa, saya harus merekrut jenius ini ke Sekte Pohon Berharga. Kita harus memiliki dia dengan segala cara. Meskipun sekte saya memiliki sedikit kesenjangan dengan Sekte Matahari Ungu dalam hal warisan bela diri Dao, kami menempati peringkat pertama yang tak terbantahkan di antara sekte dengan sumber daya kami. Selama kita menggunakan godaan sumber daya yang unggul, jenius ini mungkin tidak memilih Sekte Matahari Ungu. Bagaimanapun, Sekte Matahari Ungu sudah memiliki Long Juksue. Bahkan jika jenius ini mendatangi mereka, dia akan selalu dianggap sebagai orang dengan potensi terbesar kedua. Pou Sanlif dengan cepat memahami pro dan kontra dari Sekte Matahari Ungu. Sekte Angin Mengalir dan Sekte Roh Segudang berada dalam posisi yang relatif lebih lemah dalam hal merekrut jenius Dao bela diri. Sekte-sekte Angin Mengalir saya kurang dari Sekte Matahari Ungu dalam hal warisan bela diri, dan kurang dari Sekte Pohon Berharga dalam hal sumber daya. Namun, kekuatan sekte saya dalam mengungkap potensi tak tertandingi di antara 4 sekte. Tambahkan ke tradisi kultivasi ganda sekte saya, jika saya dapat mencapai titik ini di rumah, jenius Dao bela diri ini mungkin akan datang ke sekte saya. Petik 2. Ini adalah pikiran dari Ichemis Flowing Wind. Sekte Angin yang Mengalir memiliki banyak praktisi wanita dan segala macam wanita cantik di sekte tersebut. Ini kemungkinan besar poin terbaik mereka jika mereka ingin merekrut jenius Dao bela diri. Adapun Sekte Roh Segudang, meskipun mereka sangat ingin merekrut jenius Dao bela diri ini, mereka juga tahu bahwa mereka memiliki keuntungan paling sedikit dari semua sekte. Namun, Sekte Roh Segudang selalu memiliki fokus khusus mereka dalam perekrutan. Meskipun kejeniusan hati ini jarang ditemukan dalam 100 tahun, jika orang tua ini memilih, saya masih lebih suka pergi dengan Jiang Chen.
Dia bisa menjinakkan sejumlah besar makhluk roh dan formasi pengaturan. Sekte saya belum pernah melihat tingkat kejeniusan makhluk roh ini sepanjang sejarah kita. Saya bisa menyerah bersaing untuk kejeniusan ini, dan saya juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat 3 sekte lainnya menyerah bersaing untuk Jiang Chen. Petik 2. Ninelion lebih tertarik pada Jiang Chen, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa jenius yang dibicarakan semua orang dengan antusias saat ini adalah Jiang Chen. 5 hari lagi diam-diam berlalu. Ketika Jiang Chen sekali lagi berjalan keluar dari gua es, penyelenggara menatapnya dengan tatapan yang praktis menatap keabadian. Baiklah, jadi dia adalah seorang jenius dari hati Dao. Jadi dia memiliki potensi roh yang unggul, baiklah. Namun, 2 atributnya sama-sama berpotensi unggul, dan yang saling bertentangan pada saat itu. Ini tidak pernah terdengar, sungguh jenius yang gila. Memiliki atribut ganda berarti dia akan memiliki lebih banyak pilihan mengenai teknik seni bela diri mana yang ingin dia pelajari, dan jalur Dao bela dirinya secara alami akan lebih luas. Dia akan memiliki lebih banyak keuntungan dalam pertempuran praktis. Jenius ini praktis lahir untuk Dao bela diri. Petik 2. Penyelenggara semua harus mengangkat ibu jari mereka sebagai persetujuan di hati mereka. Bahkan jika seseorang cemburu dan iri melampaui keyakinan jenius ini, Anda masih harus mengakui bahwa dia adalah seorang jenius yang menentukan zaman. Jenius ini pasti akan menjadi duri di sisi murid sekte dalam seleksi akhir. Mereka hampir bisa melihat berapa banyak murid sekte yang akan diinjak-injak di bawah kakinya dalam seleksi akhir. Penyelenggara memegang token Jiang Chen dan melihatnya lagi dan lagi sebelum merekam hasil Jiang Chen di dalamnya. Selamat, anak muda, potensi api dan es Anda semuanya adalah potensi unggul. Saya harus mengatakan, beberapa kaliber Anda memiliki kesempatan bertarung dengan murid sekte. Semoga beruntung. Penyelenggara ini memiliki sikap yang cukup terbuka. Jiang Chen tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini. Terima kasih atas doronganmu. Putaran orang lain telah didiskualifikasi dengan kejam setelah akhir persidangan kedua. Hampir setengah dari 70.000 hilang. Kurang dari 40.000 berhasil mencapai sidang ketiga. Sebuah gunung besar ada di depan mereka di kejauhan. Itu tampak seperti menjulang ke langit saat melesat langsung ke awan, seolah-olah berada pada tingkat yang sama dengan awan. Awan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi puncak, membuatnya tampak seperti gunung abadi dan memunculkan imajinasi tanpa akhir. Gunung ini juga dikenal sebagai gunung tak berujung. Ada 100.000 anak tangga, dan setiap 10.000 anak tangga adalah satu lantai. Anda akan memenuhi syarat jika Anda berhasil mencapai lantai 5. Lantai 6 menandai Anda di atas rata-rata dan lantai 7 menandai Anda dengan potensi luar biasa. Lantai 8 menunjukkan bahwa Anda layak menyandang gelar jenius, dan lantai 9 berarti Anda setara dengan para jenius dari 4 sekte. Jika ada yang bisa mencapai lantai 10, maka Anda punya alasan untuk bangga pada diri sendiri. Bahkan para jenius utama dari sekte tidak dapat mencapai lantai itu. Petik 2. Meskipun gunung tak berujung menjulang tinggi, itu tidak sesederhana hanya menambah jumlah anak tangga. Ini adalah gunung tak berujung yang magnetis. Daya tarik setiap lantai dan tingkat kesulitan setiap lantai akan berlipat ganda saat Anda melewatinya. Oleh karena itu, Anda akan merasa mudah di awal, tetapi Anda akan menemukan setiap langkah berturut-turut lebih sulit saat Anda naik. Jadi jika Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan di awal, Anda mungkin akan kelelahan sebelum mencapai lantai 5 dan Anda tidak akan bisa melanjutkan. Ingat, magnet Gunung Endeles akan membuat tubuh Anda terasa lebih berat saat mendaki. Anda akan merasakan langkah Anda menjadi lebih berat dengan setiap tangga yang Anda naiki. Penyelenggara menjelaskan aturan secara rinci. Tentu saja, untuk potensimu dan menghargai kemajuanmu, beberapa peluang unik akan menunggumu mulai dari setiap lantai setelah lantai 5. Jika Anda beruntung, Anda akan menerima beberapa keuntungan tak terduga dari sana. Tentu saja, Anda hanya bisa berlama-lama selama 2 jam sebelum mencoba lantai berikutnya, jadi Anda hanya punya waktu 2 jam untuk mencoba keberuntungan Anda. Jika tidak, jika Anda menunggu lebih dari 2 jam, itu berarti Anda telah menyerah untuk mendaki dan gunung akan memantulkan Anda, sehingga mengakhiri percobaan Anda. Baiklah, ini aturannya, mulai. Jiang Chen melihat tangga batu dengan kilauan emas di dasar gunung yang menjulang tinggi, mendesah dengan emosi di dalam hatinya. Gunung tak berujung yang magnetis. Memikirkan bahwa gunung seperti itu ada di dunia biasa. Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas.
Mungkin penyelenggara ini, termasuk nenek moyang, semua tahu bahwa gunung ini memiliki magnet yang luar biasa dan dapat menarik semua materi, menciptakan medan gaya magnet yang sangat besar yang akan menentukan operasinya. Namun, ini hanya salah satu fungsi biasa. Para ahli sejati di zaman kuno akan memurnikan gunung menjadi harta karun, itu bisa disimpan dan dipanggil, dan mereka bisa memanipulasinya dengan hati mereka. Jiang Chen juga agak penasaran saat dia melihat gunung yang sangat besar ini. Mungkinkah gunung ini adalah salah satu harta para ahli kuno itu? Angka terus menembak melewati Jiang Chen seperti burung terbang. Ketika mereka mendarat di tangga batu, mereka memanjat menggunakan tangan dan kaki seperti monyet, takut jatuh di belakang. Jiang Chen menjernihkan pikirannya dari semua pikiran dan dia mengambil napas dalam-dalam, dan dia berlari ke tangga batu gunung berwarna emas yang magnetis.